Ada sebuah danau di jantung benua Asia yang menampung 1/5 dari seluruh air tawar cair di dunia. Jumlah ini lebih banyak dari total air di 5 danau besar Amerika. Bahkan jika semua sungai di planet kita tiba-tiba berubah arah dan mulai menguras danau ini, dibutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk menghabiskan airnya. Ini adalah danau terdalam di dunia, Danau Baikal. Jika kamu ingin turun ke titik terdalamnya, bersiaplah untuk menempuh perjalanan lebih dari 1.600 meter. Perjalanan turun ini memakan waktu beberapa jam, tapi dasar celah danau ini jauh lebih dalam, antara 8 hingga 11 km di bawah permukaan. Ini berarti bisa jadi lebih dalam dari Challenger Deep yang merupakan tempat terdalam yang diketahui di bumi. Jumlah air yang dimilikinya cukup untuk memenuhi kebutuhan minum semua orang di bumi selama 50 tahun. Danau raksasa yang luar biasa ini mengisi kembali airnya setiap 383 tahun sekali. Ada lebih dari 300 sungai dan anak sungai yang mengalir ke Baikal membawa airnya ke sana. Dan hanya satu sungai yang mengalir keluar dari Baikal, yaitu Angara yang langsung mengarah ke Samudra Arktika. Baikal bukan hanya danau air tawar terdalam, tapi juga danau air tawar tertua di dunia. Danau ini terbentuk setidaknya 25 juta tahun yang lalu. Semuanya berawal ketika kerak bumi memutuskan untuk bermain Tetris dan menciptakan danau itu serta pegunungan di sekitarnya. Pada suatu masa, Baikal mungkin hanyalah sebuah dasar sungai biasa, tapi kemudian gempa dan patahan mengguncang bumi dan jarak antara kedua tepi danau menjadi lebih jauh. Permukaan air naik berkat gletser yang mencair, kemudian beberapa danau terbentuk dan akhirnya bergabung menjadi satu. Baikal adalah satu dari sekitar 20 danau di dunia yang berusia lebih dari 1 juta tahun. Karena tidak terganggu oleh periode glasial, danau ini menjadi tempat penelitian yang sempurna bagi para ilmuwan. Endapan intinya yang dibor jauh ke dalam dapat memberitahu banyak hal tentang iklim planet kita pada berbagai periode. Karena Baikal berada di cekungan retakan dengan 2000 getaran seismik per tahun, danau ini terus bertambah dalam dan membesar. Pesisirnya menjauh dengan kecepatan yang sama dengan pergerakan Amerika Selatan dan Afrika menjauhi satu sama lain, jadi danau ini berpotensi menjadi lautan. Kesamaan lain yang dimiliki Baikal dengan samudra adalah airnya yang kaya akan oksigen, bahkan pada bagian yang paling dalam sekalipun. Inilah salah satu alasan fauna di danau ini sangat berlimpah. Danau ini menjadi rumah bagi lebih dari 2.500 jenis hewan dan 1.000 varietas tanaman. Sekitar setengahnya spesies unik dan hanya ada di daerah ini, seperti ganggang endemik, ikan omul Baikal, dan ikan oilfish Baikal. Ada juga beruang, elk, dan ling yang hidup di pantainya. Mereka tentu menyukai suhu di sekitar danau yang selalu lebih tinggi daripada daerah lain di Siberia berkat massa airnya yang besar. Sebagian besar penghuni Baikal lebih suka tinggal di dasar danau, tapi ada satu pemberani yang akan kamu temui jika memutuskan untuk berkunjung. Perkenalkan, anjing laut Baikal yang juga dikenal sebagai Nerpa. Anjing laut ini adalah satu-satunya anjing laut air tawar yang ada di dunia. Mata Nerpa sangat imut, sampai-sampai hampir menggantikan peran Puss in Boots di film Shrek. Dan Nerpa in Boots ini terdengar menarik. Mata besar ini membantu mereka memantau ikan pelagis favorit mereka di bawah air. Ada jenis anjing laut lain yang bisa bertahan di air tawar atau menggunakannya untuk berkembang biak, tapi anjing laut yang lucu ini menghabiskan seluruh hidupnya di air tawar. Tapi tunggu, bagaimana anjing laut yang seharusnya merupakan makhluk lautan bisa berakhir di sebuah danau bermil-mil jauhnya dari laut? Sekitar 400.000 tahun yang lalu, selama era Pleistosen, makhluk-makhluk petualang ini menyusuri sungai dan sistem drainase yang menghubungkan Danau Baikal ke Samudra Arktika. Anjing laut bercincin yang masih hidup di Samudra Arktika diyakini sebagai nenek moyang terdekat anjing laut Baikal.
Saat ini anjing laut Baikal terkurung di rumah air tawar mereka karena perubahan saluran air, dan mereka tampaknya cukup senang dengan rumah mereka karena bisa memilih berbagai macam makanan. Anjing laut biasanya berkumpul di wilayah utara dan tengah danau, tapi pindah ke selatan pada musim dingin. Saat musim dingin, danau ini akan tertutup es yang mereka gunakan sebagai tempat bersantai, seperti halnya sepupu-sepupu mereka di lautan yang memanfaatkan bebatuan atau pantai. Setidaknya sejak tahun 1969, Danau Baikal memiliki cincin es misterius yang muncul secara acak di beberapa tempat. Pada titik tertentu, cincin-cincin itu berukuran sangat besar hingga para astronot bahkan bisa melihatnya dari luar angkasa. Cincin-cincin itu biasanya muncul pada akhir April, tapi bisa juga muncul pada Januari atau Mei. Para ilmuwan sempat kesulitan memecahkan misteri bagaimana cincin-cincin ini terbentuk. Mereka memiliki banyak teori, dan yang paling populer adalah gelembung gas metana dari dasar danau. Tapi kemudian, para ilmuwan menyadari beberapa cincin berada di perairan yang lebih dangkal, di mana emisi gas tidak terjadi. Jadi, tim ilmuwan internasional memutuskan untuk memecahkan misteri itu. Mereka pergi ke Danau Baikal, mengebor dinding es, dan meletakkan sensor di dalam air. Pada tahun 2016, ketika memulai penelitian, mereka mendengar bahwa 2 mobil van terjebak di cincin es misterius. Setelah menganalisis data dari sensor, ternyata rahasia di balik cincin itu adalah pusaran air hangat yang mengalir searah jarum jam di bawah lapisan es. Arus ini tidak terlalu kuat di bagian tengah pusaran, sehingga es di atasnya lebih tebal daripada di bagian tepi. Air danau ini sangat jernih sehingga kita bisa melihat beberapa bagian yang sangat dalam hingga lebih dari 39 meter ke bawah. Hal ini berkat pegunungan di sekitarnya yang mengirimkan lelehan es langsung ke dalamnya. Plankton yang hidup di danau ini juga membantu membersihkan kotoran yang mengambang. Ketika air yang jernih ini membeku, ia membentuk lapisan es yang luar biasa tebal dan transparan, dan angin senang sekali memahat di Baikal dan menciptakan karya seni yang unik di sini. Angin membawa air yang kemudian membeku menjadi desain yang sangat tidak biasa, gelembung-gelembung beku dan es yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Lokasi dan geografi danau serta siklus pencairan dan pembekuan menciptakan kondisi yang sempurna untuk karya seni es ini. Dan kamu bahkan bisa melihat bebatuan yang tampak mengambang, bagian bawah batu membeku ke permukaan es, kemudian angin kencang mengikis sekelilingnya, meninggalkan alas yang sempurna untuk batu tersebut. Jika batu-batu yang mengambang itu sudah terlihat menakutkan bagimu, gimana dengan monster Loch Ness versi Baikal? Masyarakat Buryat setempat memiliki legenda tentang Water Dragon Master yang tinggal di danau tersebut. Naga diyakini sebagai makhluk paling kuat yang hidup di bumi dalam mitologi Asia. Mereka percaya ada 4 naga yang mendiami 4 lautan, masing-masing bertanggung jawab atas salah satu arah mata angin. Baikal adalah laut utara dalam cerita ini. Gambar naga ini konon terukir dalam petroglif kuno di tebing Baikal. Ada juga lempengan batu besar yang terlihat seperti monumen yang berasal dari abad ke-3 hingga ke-9 sebelum Masehi yang menggambarkan monster air misterius. Bayangkan kisah-kisah yang bisa diceritakan oleh batu ini menggemakan bisikan-bisikan dari masa lalu dan menyisakan teka-teki di tebing Baikal untuk kita ungkap. Menurut legenda, ada seorang pejuang lokal yang memburu naga. Dia akhirnya mencapai pulau Baikal terbesar, Okon. Dia sudah siap untuk menghadapi dan mengalahkan naga itu, tapi monster itu berubah menjadi seorang gadis cantik. Dan mereka pun menikah. Itu sungguh pelintiran alur yang tak biasa dari kisah klasik, kalahkan naga dan dapatkan gadisnya. Legenda setempat menggambarkan naga tersebut mirip Sturgeon raksasa dengan moncong yang hampir mirip buaya dan tubuh yang dibalut zirah. Pada kenyataannya, monster mitos itu pastilah salah satu dari sekian banyak ikan besar yang hidup di danau. Mereka mampu tumbuh hingga beberapa meter panjangnya berkat tingginya kadar oksigen di dalam air. Ikan Sturgeon beluga bisa mencapai berat beberapa ribu pon, hidup hingga 50 atau 60 tahun dan tidak pernah berhenti tumbuh. Ada sebuah tempat jauh di dalam lautan di mana tekanannya 1000 kali lebih kuat daripada yang bisa kita rasakan di permukaan.
Kekuatan ini cukup untuk mengubah manusia yang tidak terlindungi menjadi debu seketika. Ya, mungkin lebih mirip lumpur. Bagaimanapun, itulah mengapa para penjelajah membutuhkan persiapan dan peralatan yang serius untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti di Palung Mariana. Palung ini selebar 20 National Mall di Washington DC dan panjangnya sekitar 1/5 diameter bumi. Orang-orang yang pergi ke sana menggambarkannya sebagai tempat yang dingin, tenang, dan sangat damai. Mereka melihat selimut cerah dari singkapan batu berwarna merah dan kuning, dan ada juga berbagai macam hewan yang unik, kecil, dan tembus pandang. Mitos populer yang mengatakan bahwa lebih banyak orang yang telah pergi ke bulan daripada ke tempat terdalam di bumi, ini tidaklah benar. Secara keseluruhan, ada 24 manusia yang terbang ke bulan, dan setidaknya ada 27 orang pemberani yang terjun ke Palung Mariana. Kebanyakan dari mereka adalah penjelajah dan bukan ilmuwan sejati. Mereka pergi ke sana hanya untuk bersenang-senang dan juga untuk mengumpulkan bukti video dari berbagai satwa liar, formasi geologi, dan benda-benda buatan manusia. Manusia mulai menjelajahi ruang angkasa dan menjelajahi kedalaman samudra pada waktu yang hampir bersamaan. Pendaratan pertama di bulan terjadi pada tahun 1969, dan orang pertama yang menuruni Challenger Deep, bagian terdalam Palung Mariana, melakukannya pada tahun 1960. Lokasi yang tidak biasa ini dinamai sesuai dengan nama kapal Inggris, HMS Challenger, yang pertama kali menemukan jurang besar di dasar samudra pada akhir abad ke-19. Butuh waktu 8 dekade lagi sebelum manusia pertama turun ke sana. Para penjelajah tidak berhasil melakukannya dengan kapal selam konvensional. Mereka menggunakan jenis kapal selam yang disebut Bathyscaphe. Ahli kelautan Swiss, August Piccard, mendesain sendiri pada tahun 1953. 7 tahun kemudian, kapal selam ini berhasil melakukan hal yang mustahil, mencapai kedalaman hampir 11.000 meter. Namun apa yang dilihat oleh para penjelajah hanyalah sebagian kecil dari ukuran penuh palung tersebut. Fakta bahwa Palung Mariana sangat besar hanyalah salah satu alasan mengapa sebagian besar belum dijelajahi saat ini. Tidak adanya cahaya adalah masalah utama lainnya. Sinar matahari tidak mampu mencapai kedalaman yang begitu dalam, sehingga seluruh palung dari atas ke bawah berada dalam kegelapan total. Karena kondisi seperti itu, ekosistemnya jauh berbeda dibandingkan dengan daerah yang lebih dangkal di Pasifik. Hal ini memberikan tekanan yang sangat besar pada satwa liar laut. Alasan lain mengapa sangat menantang untuk bertahan hidup di sana adalah suhunya. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Di dasar Palung Mariana, suhu air laut hanya beberapa derajat di atas titik beku. Salah satu faktor yang membuat daerah ini tidak berubah menjadi es raksasa adalah fakta bahwa air asin memiliki titik beku yang sedikit lebih rendah. Alasan lainnya adalah energi panas bumi yang menghangatkan tanah di bagian bawah sehingga tidak membeku. Itulah mengapa kapal selam harus memiliki insulasi yang tepat untuk menavigasi kondisi es ini. Ketika mereka mencapai dasar laut, para peneliti menemukan bahwa iklim yang terpencil dan keras ini adalah rumah bagi beberapa spesies hewan. Mereka menemukan belut gigi panah, ikan siput, dan cacing sendok di berbagai kedalaman. Bahkan ada teripang tembus pandang yang tampak aneh dan amfipoda yang mirip udang. Kejutan terbesar adalah tikar mikroba yang tumbuh subur dengan metana dan hidrogen dari lumpur. Di antara spesies lainnya, ikan siput Mariana terlihat seperti ahli lingkungan yang dapat masuk lebih jauh dan lebih dalam ke dalam parit untuk mencari mangsa daripada pesaingnya. Terlepas dari penampilannya yang tampak rapuh, ikan siput telah beradaptasi untuk menahan tekanan ekstrim, sebuah kekuatan super yang tidak akan bisa bertahan tanpanya. Bentuk kehidupan eksotis yang hidup jauh di dalam laut tidak berukuran normal. Karena gigantisme laut dalam membuat mereka tumbuh secara signifikan lebih besar daripada rekan-rekan mereka di ekosistem lain. Salah satu contohnya adalah cacing tabung raksasa yang panjangnya bisa mencapai 2 meter. Ilmu pengetahuan kesulitan menjelaskan penyebab pasti dari bentuk gigantisme ini. Ventilasi termal hanyalah salah satu penjelasan yang mungkin. Semua faktor ini dapat membantu menjelaskan kesenjangan waktu yang sangat besar dalam meneliti Palung Mariana. Penyelaman pertama yang berhasil setelah ekspedisi 1960 baru terjadi pada tahun 2012.
Saat itulah sutradara film terkenal asal Kanada James Cameron turun dengan kapal Deep Sea Challenger. Karena hanya sedikit ilmuwan yang pernah menyelam sedalam itu sebelum atau sesudah Cameron, maka tidak ada peta titik terdalam di planet kita. Kita hanya mengetahui sedikit sekali tentang lautan yang menutupi 2/3 permukaan bumi. Para peneliti hanya memetakan 5% dari mereka sejauh ini. Ilmu pengetahuan masih memiliki banyak hal untuk dijelajahi di Palung Mariana dan tempat-tempat lain yang belum dijelajahi di planet kita. Hutan hujan Amazon merupakan contoh terbaik dari wilayah yang paling belum dijelajahi di dunia. Daftar alasan mengapa bagian dari Amerika Selatan ini tidak dikenal dimulai dari marga satwanya. Jaguar, anaconda, piranha, kaiman hitam, dan laba-laba pengembara Brasil hanyalah beberapa makhluk yang menimbulkan risiko bagi para peneliti. Curah hujan sepanjang tahun yang tak henti-hentinya menyebabkan banjir besar. Ditambah lagi dengan arus sungai yang berbahaya. Dan kamu dapat melihat mengapa para ilmuwan hanya memetakan sebagian kecil wilayah Amazon hingga saat ini. Hanya di satu wilayah di Brasil dekat Peru, terdapat setidaknya 14 suku yang tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Otoritas nasional berniat dunia luar, bukannya seperti itu. Isolasi masyarakat adat ini adalah cara terbaik untuk melindungi masa depan mereka. Hal yang sama berlaku untuk pulau terpencil di Samudra Hindia. Setelah tsunami yang tragis pada tahun 2004, helikopter terbang di atas Pulau Sentinel Utara untuk memastikan bahwa penduduknya masih hidup dan sehat. Penduduk Sentinel tidak senang. Mereka mengambil busur dan anak panah untuk mengusir pengunjung yang tidak diinginkan. Suku ini adalah salah satu suku terakhir yang belum tersentuh di bumi. Meskipun para antropolog dan pembuat film telah mengunjungi pulau ini pada akhir tahun 1960-an, kita masih belum mengetahui banyak tentang penduduk aslinya. Letaknya jauh dari jalur pelayaran di Teluk Benggala, Sentinel Utara tidak memiliki pelabuhan alami dan dikelilingi oleh terumbu karang yang dangkal. Hal ini membuat akses ke pulau ini hanya bisa dilakukan dengan perahu. Para pejabat India yang mengklaim pulau ini telah melarang orang luar mengunjungi pulau ini karena alasan keamanan. Perkiraan jumlah penduduk yang mendiami pulau ini sangat bervariasi, mulai dari 15 hingga 500 orang. Pulau ini tidak kecil, luasnya sekitar 5 kali lebih besar dari Bandara Heathrow di London. Terlepas dari kontak sesekali selama 2 abad terakhir, suku Sentinelese pasti telah terisolasi untuk waktu yang lama. Mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan kelompok-kelompok penduduk asli lainnya di Kepulauan Andaman. Tetapi tetangga mereka tidak dapat memahami sepatah kata pun dari bahasa mereka. Benua Antartika sama sekali tidak memiliki pemukiman manusia yang permanen. Satu-satunya orang yang secara berkala tinggal di sana adalah para ilmuwan internasional. Hamparan es dan salju yang luas, kira-kira seukuran Amerika Serikat dan Meksiko jika digabungkan, masih memiliki banyak wilayah yang belum pernah diinjakan kaki manusia. Citra satelit dan foto-foto yang diambil dari udara oleh pesawat NASA telah memetakan seluruh benua ini. Jadi kita tahu kemana harus pergi, tapi tidak semudah itu. Alasannya adalah semua kata sifat yang sesuai dengan Antartika. Antartika adalah yang terdingin, paling berangin, paling kering, dan paling terang di antara 7 benua. Hal ini membuatnya hampir tidak bisa ditinggali. Lebih dari 99% permukaannya ditutupi oleh lapisan es permanen. Ketebalannya berkisar antara 1,6 km hingga 4,8 km di beberapa tempat. Itu adalah setengah dari ketinggian Gunung Everest. Pegunungan Himalaya memiliki gunung tertinggi di dunia yang belum didaki. Gunung ini juga merupakan gunung tertinggi di Bhutan. Dalam bahasa lokal, nama gunung ini diterjemahkan sebagai Puncak Putih 3 Saudara Spiritual. Untuk menghormati kepercayaan spiritual penduduk setempat, pemerintah nasional membatasi dan kemudian melarang pendakian gunung sepenuhnya pada awal abad ke-21. Hingga hari ini, tidak ada bukti bahwa ada pendaki yang berhasil mencapai puncak gunung misterius ini. Ini adalah salah satu lokasi paling menarik di dunia. Diselimuti kegelapan dan berkilo-kilometer di bawah air, lingkungan ekstrem ini adalah rumah bagi sejumlah makhluk dan fenomena yang tidak biasa. Namanya Palung Mariana, dan ini adalah palung samudera terdalam di bumi. Gak heran tempat ini sulit sekali dijelajahi. Karena kondisinya yang berisiko, kita tidak mampu menjelajahi lokasi ini tanpa peralatan yang memadai.
Tapi, apa yang akan terjadi jika kita melempar bola baja ke sana? Mari mulai dengan beberapa pengetahuan dasar bagaimana kita pertama kali menemukan lubang yang sangat dalam di lautan ini. HMS Challenger mengidentifikasinya pada tahun 1875. Kapal itu memiliki peralatan yang lumayan mewah pada masanya, tapi masih belum bisa menjelajahi palung ini sepenuhnya. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1951, kapal lain, HMS Challenger II, kembali ke lokasi yang sama dengan perlengkapan yang lebih baik. Kapal itu memiliki echo sounder dan mampu melakukan pengukuran akurat dari apa yang tampaknya merupakan titik terdalam di permukaan planet kita. Kalau dilihat dalam bentuk 2 dimensi, kamu bisa melihat palung sepanjang 2.400 km dengan lebar rata-rata 69 km. Bentuknya juga agak mirip bekas luka berbentuk bulan sabit jika diamati dari atas. Sejauh ini masih biasa aja kan? Nah, kalau kamu merentangkan kawat dari permukaan laut ke titik terdalam palung ini, panjangnya akan mencapai 11 km. Kalau kita mampu secara fisik memindahkan Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di bumi untuk menutupi palung Mariana, tingginya masih nggak cukup, kurang sekitar 1,5 kilometer. Karena palung Mariana begitu dalam, hampir seluruhnya tertutup kegelapan karena cahaya hampir tidak bisa menembus jarak se-ekstrem ini di bawah air. Suhunya juga tidak bersahabat, hanya beberapa derajat di atas titik beku. Tapi fitur yang paling berbahaya adalah tekanan airnya. Tepat di titik terdalam palung, jumlah tekanannya sekitar 1.000 kali lebih tinggi dari tekanan atmosfer standar. Tidak banyak orang yang pernah mencoba turun ke palung Mariana. Bahkan upaya terorganisir pertama terjadi lebih dari 60 tahun lalu. Upaya itu dilakukan oleh Jacques Piccard dan Don Walsh dengan bantuan kapal selam. Mereka hanya menghabiskan waktu sekitar 5 jam untuk turun dan cuma 20 menit di bawah. Sayangnya mereka nggak mampu mengambil foto apapun. Sampai kedua ilmuwan ini bisa turun, para ahli meyakini kemungkinan adanya kehidupan di sana sangat kecil atau tidak ada sama sekali karena kondisinya, terutama tekanannya yang ekstrem. Tapi saat di bawah, lampu sorot kapal selam itu melihat seekor makhluk yang sangat datar. Seperti yang bisa kamu bayangkan, sumber daya di sini sangat langka. Makhluk apa yang tinggal di bawah sini dan bagaimana mereka bertahan hidup mengingat lingkungannya yang keras? Anehnya, ada lumayan banyak satwa liar yang hidup di palung Mariana. Beberapa makhluk ini menggunakan bahan kimia untuk bertahan hidup, seperti metana atau belerang, sementara jenis ikan lain memakai kehidupan laut yang, lebih lemah dari mereka dalam rantai makanan. Makhluk yang paling umum ditemukan di sini adalah Xenophyophora, amfipoda, dan teripang kecil. Beberapa dari mereka beradaptasi dengan mengeraskan cangkangnya menggunakan aluminium yang diambil dari air laut. Makhluk yang lebih kecil seperti mikrob beradaptasi dengan memakai bahan kimia yang keluar saat air laut menyentuh bebatuan bawah air. Mereka menganggap snailfish Mariana sebagai satwa liar utama di sana. Ukurannya kecil, sekitar 8-23 cm, tembus pandang dan tidak bersisik, tapi mereka adalah hewan pemangsa teratas di sana. Gak heran beberapa orang mulai meyakini bahwa megalodon mungkin masih tinggal di sini. Apa itu megalodon? Mungkin kamu bertanya-tanya, megalodon adalah predator terbesar yang pernah dikenal dalam sejarah planet kita. Pada dasarnya, hiu terbesar dan paling ganas yang pernah hidup. Para ilmuwan percaya megalodon sudah lama punah dan ide bahwa megalodon mungkin masih bersembunyi di palung Mariana tidak didukung banyak informasi pendukung. Megalodon perlu belajar menavigasi dalam kegelapan total, jadi dia harus menjadi berpendar atau berevolusi untuk memiliki mata besar. Selain itu, karena ukurannya yang sebesar bus sekolah, megalodon membutuhkan banyak makanan. Mikrob dan snailfish kecil gak akan cukup untuknya. Jika sebuah bola baja dijatuhkan ke dalam palung, apa dampaknya? Akankah bola itu cukup kuat untuk menahan tekanan sebesar itu? Mari kita perkirakan. Anggaplah ini bola baja padat, tekanan yang ada di dasar palung tidak akan cukup untuk memengaruhinya dan menyebabkan kerusakan permanen.
Namun, butuh waktu 12 menit untuk sampai ke dasar laut. Bagaimana dengan suhu? Nah, ternyata perbedaan suhu di permukaan dan di dasar palung lumayan jauh. Perbedaannya sekitar 30 derajat Celcius. Jadi itu akan membuat bola ini sedikit menyusut, tapi sekali lagi, begitu bola itu kembali ke permukaan, bentuknya akan kembali normal. Jika bola itu tersangkut di sana, ada pertanyaan lain yang menarik untuk dijawab. Apakah korosi akan memengaruhinya? Korosi baja sangat bergantung pada jumlah oksigen di dalam air. Jumlah oksigen yang larut dalam air tetap konstan pada kedalaman lebih dari 5 km. Gak perlu dihitung deh, akan butuh waktu lebih dari 10.000 tahun agar bola baja itu benar-benar berkarat di bawah laut. Aku pun jadi penasaran, apa ya yang kita, manusia, butuhkan untuk bisa bertahan hidup di kedalaman se-ekstrem ini? Mari kita lihat apa yang digunakan di masa lalu untuk menjelajahi lokasi misterius ini. Alat kecil bernama busa sintaksis. Kenapa? Karena cuma ini bahan yang bisa mengapung dan menahan tekanan yang ada di sana. Tanpa perlindungan semacam ini, paru-paru kita akan cepat hancur di sini. Lebih dari itu, tekanan air akan mendorong cairan ke dalam mulut kita, menggantikan oksigen yang sangat dibutuhkan dengan air. Kemudian kita butuh kemampuan untuk bisa kembali ke permukaan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu kapal yang melakukan penyelaman dalam di sini dilengkapi beban baja seberat 450 kg agar dipastikan tenggelam. Pemberat ini dihubungkan ke kapal dengan jenis kawat khusus yang memiliki waktu korosi yang meningkat 11-13 jam di air laut untuk berjaga-jaga andai ada yang tidak beres di sana dan mereka harus naik kembali dengan cepat. Mengingat kondisi yang keras di sini, masalah pasokan oksigen juga sangat penting. Setiap kapal yang ingin turun ke Palung Mariana lagi perlu mempertimbangkan semacam perangkat yang bisa mendaur ulang udara untuk mengurangi jumlah oksigen yang perlu diangkut ke sana. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan masalah terkecil kita, adalah listrik. Jelas nggak ada colokan listrik di bawah sana untuk kamu ngecas ponsel, jadi perlu ada baterai yang cukup tahan lama untuk mendukung semua peralatan yang diperlukan. Komunikasi, suplai oksigen, perangkat penerangan, dan lain-lain. Semua masalah ini sepertinya bukan tantangan lagi, karena baru-baru ini kamu bisa membeli tur ke Palung Mariana loh. 3 orang yang beruntung adalah bagian dari proyek semacam itu pada tahun 2020. Mereka menyelam dalam bola titanium setebal 9 cm yang memastikan mereka tidak merasakan perubahan tekanan dan tekanan fisiologis apapun. Masing-masing tamu mengambil bagian dalam perjalanan individu yang diperkirakan memakan waktu sekitar 14 jam. Proses turunnya sendiri memakan waktu lebih dari 4 jam. Begitu sampai di dasar, mereka mendapat kesempatan untuk menyaksikan sejumlah makhluk paling luar biasa di planet ini. Kemudian sudah waktunya untuk memulai pendakian 4 jam untuk kembali ke permukaan. Bayangkan jika kamu menemukan makhluk yang begitu besar sampai bahkan bisa mengerdilkan hewan laut terbesar yang dikenal saat ini. Para ilmuwan menemukan fosil makhluk ini di pantai Inggris dan meyakini makhluk ini pernah menguasai ombak. Spesies baru ini diberi nama Ichthyotitan severnensis, tapi untungnya para ilmuwan menjulukinya sebagai monster livestock. Perkiraan panjangnya berkisar antara 22 hingga 26 meter, hampir sebesar paus biru. Megalodon bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ini, panjangnya hanya sekitar 18 meter. Dan yang gila adalah fosil yang ditemukan ini bahkan belum dewasa, jadi siapa yang tahu berapa ukuran mereka sebenarnya? Bagian pertama dari monster livestock ditemukan pada tahun 2016 di formasi Westbury. Para peneliti menemukan bagian rahang sepanjang 1 meter yang berasal dari spesies yang tidak dikenal. Selama bertahun-tahun, fragmen tunggal ini telah membuat mereka gila karena mereka tidak tahu hewan apa itu.
Kemudian pada tahun 2020, keajaiban terjadi. Seorang ayah dan putrinya yang berusia 11 tahun menemukan potongan fosil kedua di sebuah pantai. Penemuan ini menghasilkan lebih banyak temuan dan akhirnya pada tahun 2022, potongan terakhir dari teka-teki jauh secara harfiah ditemukan, terkubur di sepanjang pantai Somerset. Leviathan ini termasuk dalam keluarga Salstosaurid. Baik monster listock maupun Salstosaurid lainnya memiliki satu nenek moyang. Jadi semua spesies dalam keluarga ini sangat mirip satu sama lain. Sebagai contoh, semuanya adalah reptil laut terbesar yang pernah ada, meskipun monster listock kami jauh lebih besar. Kebanyakan Salstosaurus hanya bisa tumbuh hingga sepanjang 21 meter. Dan ada kemungkinan bahwa monster listock ketika dewasa bisa mencapai 30,5 meter bahkan lebih. Kedua tubuh mereka sangat sempurna untuk menjelajahi lautan purba. Raksasa laut ini sangat anggun dan ramping dengan moncong yang memanjang. Hewan laut lainnya pada saat itu lebih kecil dan lebih mirip lumba-lumba. Salstosaurus memiliki anggota tubuh yang panjang yang diadaptasi untuk berenang secara efisien. Tengkorak mereka menunjukkan rongga mata yang besar, yang berarti mereka memiliki penglihatan yang sangat baik. Jika kamu berada di lautan, tidak peduli jam berapa sekarang atau di mana kamu bersembunyi, mereka bisa menemukanmu. Mereka juga sangat cepat dan dapat menyelam hingga kedalaman yang luar biasa. Tentu saja semua hal ini membuat mereka menjadi predator yang paling menakutkan. Mereka memakan hampir semua hal, termasuk ikan dan cumi-cumi, dan kalau kamu berada di sana. Mereka mungkin menangkap mangsanya seperti paus, membuka mulutnya yang besar, dan benar-benar menghisap ikan. Yang membuat monster listock sangat menakutkan adalah karena ia menang dalam kompetisi rahang. Untuk Salstosaurus lainnya, rahang mereka sedikit lebih lemah, sehingga ketika mereka berburu ikan yang lebih kecil, mirip seperti orca masa kini. Mereka membutuhkan makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa lautan Trias di bumi memiliki jaring makanan yang kaya dan produktif. Tapi monster listock memiliki fitur unik, ia bisa membuka rahangnya hampir 90 derajat ke atas. Monster ini juga memiliki banyak sekali otot yang kuat, rahangnya sangat kuat, jadi ketika yang lain berburu cumi-cumi, monster listock mungkin berburu ikan besar dan bahkan reptil laut lainnya. Fosil Salstosaurus telah ditemukan di berbagai tempat di dunia, dari Amerika Utara hingga Asia. Ini berarti makhluk ini mendominasi dan meneror lautan selama jutaan tahun. Meskipun mereka tidak sepenuhnya aman dari para pemulung, dan itulah mengapa kita kesulitan menemukan fosil-fosil ini sekarang, para pemulung tidak meninggalkan sisa-sisa fosil tersebut. Jadi meskipun kita memiliki beberapa fosil dari keluarga laut ini, sebagian besar tetap menjadi misteri bagi kita. Mereka hidup di lautan sekitar 200 juta tahun yang lalu. Pada periode Trias akhir, bumi terlihat sangat berbeda saat itu. Semua benua disatukan dalam satu Pangaea, sebuah daratan yang sangat besar. Beberapa bagian dari superkontinen ini ditutupi oleh hutan konifer yang rimbun, sementara yang lainnya adalah gurun kering dan padang rumput terbuka. Itu terjadi sebelum periode Jurassic yang terkenal, tetapi sudah ada Pterosaurus dan amfibi pertama. Sepertinya monster-monster itu sangat tangguh. Periode Trias sangat tidak stabil, tapi mereka bertahan melalui banyak perubahan lingkungan. Nah, sampai yang terakhir, kepunahan Trias datang entah dari mana. Itu adalah salah satu dari 5 peristiwa kepunahan besar di bumi. Peristiwa ini memusnahkan hampir semua spesies di planet ini, termasuk para Leviathan ini. Masih belum jelas apa yang sebenarnya terjadi, tapi sepertinya ada aktivitas tektonik yang sangat besar. Gunung berapi di lautan menjadi aktif saat itu. Letusan gunung berapi yang sangat besar ini mungkin telah mengubah iklim dan kimiawi lautan yang menyebabkan kepunahan banyak spesies. Para ilmuwan memiliki teori bahwa hal ini mungkin terjadi karena ada hujan komet yang terbang ke planet kita dari awan Oort. Hal ini mungkin terjadi setiap 200 juta tahun sekali. Aku tidak ada pada masa itu, jadi aku hanya menebak-nebak saja. Bagaimanapun, setelah kepunahan, bumi membutuhkan waktu untuk pulih. Kemudian bumi memasuki periode Jurassic yang terkenal. Monster laut yang lebih menakutkan sedang dalam perjalanan.
Salah satu dari mereka meninggalkan tengkorak yang sangat besar. Fosil ini berusia 150 juta tahun dari zaman Jurassic. Mereka menyebutnya T-Rex, namanya sangat pas. Monster ini bisa mematahkan sebuah mobil menjadi dua dengan satu gigitan. Fosil ini juga ditemukan secara tidak sengaja. Seorang penggemar fosil sedang berjalan di sepanjang Jurassic Coast. Tempat ini terkenal memiliki banyak sekali fosil purba, semua karena erosi dan cuaca badai. Biasanya orang menemukan fosil spiral kecil di sini, tapi kali ini dia menemukan fosil monster laut raksasa. Dengan penuh semangat, dia menghubungi para ilmuwan. Mereka segera tiba di tempat itu dan kemudian harus menuruni tebing dengan hati-hati untuk mencari sisa tengkorak tersebut. Fragmen ini saja memiliki panjang 2 meter. Ternyata ini adalah spesies Pliosaurus yang baru ditemukan, yakni predator raksasa di laut purba. Pliosaurus adalah salah satu predator laut terbesar yang pernah ada. Beberapa di antaranya tumbuh hingga sepanjang 12 meter. Mereka menggunakan giginya yang besar untuk menyambar dan melahap mangsanya, termasuk reptil lainnya. Setidaknya makhluk-makhluk itu sudah lama punah. Tapi bagaimana dengan kengerian yang masih hidup di lautan kita? Baru-baru ini para ahli biologi menemukan hewan terpanjang di dunia, hewan yang masih hidup hingga hari ini. Mereka menemukannya di lepas pantai Australia di pantai Gascoyne, tempat yang sangat misterius dan belum pernah dijelajahi. Di sana kendaraan bawah air menemukan seekor siphonophore yang menakutkan sepanjang 46 meter. Panjangnya 2 kali lebih panjang dari paus biru dan 3 kali lebih panjang dari paus bungkuk. Bukankah ini terlihat seperti salah satu cacing tali mainan? Tapi makhluk ini sama sekali tidak ramah. Ini adalah predator laut dalam yang mirip tali. Yang lebih menakutkan lagi, makhluk ini sebenarnya bukan satu makhluk. Ini adalah koloni klon-klon kecil yang bekerja sama sebagai satu kesatuan. Pada dasarnya ini adalah kesadaran kolektif. Bersama-sama mereka membentang seperti seutas tali panjang di dalam air. Makhluk ini mungkin merupakan siphonophore terpanjang yang pernah ditemukan dan ditemukan pada kedalaman sekitar 609 meter. Siphonophore mirip dengan ubur-ubur, menangkap mangsanya dengan menjuntaikan tentakel penyengat di dalam air. Ketika tentakelnya menyentuh krustasea kecil dan ikan, mereka akan lumpuh dan kemudian mereka digulung ke tubuh koloni. Ekspedisi ke ngarai bawah laut Australia Barat sangat berharga. Bersama dengan siphonophore tersebut, para ilmuwan telah menemukan hingga 30 spesies laut baru yang potensial. Di antaranya adalah gurita atau cumi-cumi baru, teripang berekor panjang, spons kaca dan hidroid raksasa, koloni hewan yang menyerupai ubur-ubur terbalik. Tidak satu pun dari mereka yang pernah terlihat sebelumnya di Australia, tapi kebanyakan dari mereka tidak seseram yang baru-baru ini ditemukan di Teluk Meksiko. Makhluk ini seperti keluar dari film thriller fiksi ilmiah Cumi-Cumi Mangapina atau cumi-cumi sirip besar sepanjang 8 meter. Ditemukan di dekat anjungan minyak lepas pantai pada kedalaman lebih dari 2.377 meter. Ia memiliki tentakel yang sangat panjang dan elastis yang bisa mencapai 15 hingga 20 kali lebih panjang dari tubuhnya. Ia memegang tentakel tersebut pada sudut yang tepat dengan tubuhnya, membuatnya terlihat lebih menyeramkan, hampir seperti memiliki siku. Dan ya, ini adalah predator laut dalam lainnya. 10 tentakel ini mungkin membantu cumi-cumi menjebak mangsanya dan menyeretnya ke dasar laut. Kita hampir tidak tahu apa-apa tentang makhluk yang tampak seperti makhluk luar angkasa ini karena mereka sangat sulit ditemukan dan dipelajari. Jika kamu berpikir tentakel mereka mengerikan, lihat saja makhluk dengan 20 lengan ini. Makhluk ini terlihat seperti pemeluk wajah. Spesies baru ini bersembunyi di kedalaman beku Antartika. Para ahli sedang mencari hewan laut samar yang dikenal sebagai Promachocrinus atau bintang bulu Antartika. Mereka agak mirip dengan bintang laut dan teripang, tapi memiliki penampilan seperti dunia lain dan bisa hidup hingga 1981 meter di bawah permukaan.
Bintang ini disebut bintang bulu stroberi Antartika. Meskipun namanya cantik, penampilannya sama sekali nggak imut. Bintang ini memiliki tubuh yang aneh seperti buah stroberi yang memiliki 20 lengan yang bercabang. Warnanya berkisar dari keunguan hingga kemerahan gelap dan semua lengannya memiliki panjang dan ketebalan yang berbeda. Brrr, siapa yang tahu berapa banyak lagi makhluk menakutkan yang akan kita temukan di masa depan? Sekilas, matahari tampak seperti terbakar, tapi itu tidak benar karena pembakaran bintang kita bukanlah pembakaran kimiawi, melainkan fusi nuklir. Matahari tidak bisa kehabisan oksigen atau berhenti terbakar karena matahari tidak menggunakan oksigen untuk membakar. Pembakaran karbon biasa membutuhkan oksigen, begitu tidak ada oksigen, proses pembakaran akan berhenti. Bayangkan sebuah lilin, kalau kamu menutupnya, lilin itu tidak memiliki akses ke oksigen lagi dan proses pembakaran berhenti. Namun dalam fusi nuklir, inti atom menyatu untuk membuat inti baru yang lebih besar. Perubahan tersebut menyebabkan atom-atom menjadi elemen-elemen baru. Fusi nuklir tidak membutuhkan oksigen atau bahan lain sama sekali. Kamu hanya membutuhkan tekanan atau panas yang cukup untuk menekan inti atom sehingga dapat mengatasi daya elektrostatik dan terikat menjadi satu inti nukleus. Pada tahun 2011, 2 tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang di angkasa. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi di alam semesta. Awan itu berupa uap air yang mengelilingi lubang hitam raksasa yang disebut kuasar yang jaraknya 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Lingkungan di sekitar kuasar haruslah unik untuk bisa menghasilkan massa air raksasa seperti itu. Kuasar terbentuk dari gelombang energi yang menumbuk atom hidrogen dan oksigen. Awan tersebut mengandung 140 triliun kali lipat total volume air di planet kita. Awan ini bisa memberi setiap orang air sebanyak 20.000 kali lipat air di bumi. Yang lebih keren lagi, para astronom meyakini kalau awan air ini muncul 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Para ilmuwan menganggap penemuan ini sebagai bukti lain bahwa air sudah ada di alam semesta dan sudah ada sejak alam semesta masih muda. Di saat yang sama, sebelum penemuan ini, para ilmuwan belum pernah menemukan uap air di alam semesta dini. Di galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita memang ada air, tapi sebagian besar membeku dalam bentuk es. Tidak hanya air yang mengambang di luar angkasa, tapi juga alkohol. Pada tahun 2009, para ilmuwan meneliti awan gas dan debu yang sangat besar di pusat galaksi kita ketika mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada etil format di dalam awan tersebut. Bahan kimia ini bertanggung jawab atas rasa manis raspberry. Mereka juga menemukan satu lagi daerah yang sejuk. Daerah ini penuh dengan etil alkohol, jenis zat yang sama dengan yang ditemukan di banyak minuman. Di kutub utara Saturnus, badai misterius mengamuk. Badai ini raksasa, mencakup area yang lebih besar dari planet kita dan menampilkan pola heksagonal yang indah tapi membingungkan. Belum ada yang tahu kenapa badai ini memiliki bentuk yang aneh. Setelah segi 6 itu pertama kali ditemukan pada tahun 1987, badai ini tetap tersembunyi dalam kegelapan sampai saat sinar matahari menyinari badai itu lagi. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa Cassini yang dirancang untuk menjelajahi sistem Saturnus memberikan serangkaian gambar yang memukau dan bahkan video badai heksagonal. Ternyata ukurannya sangat besar, kedalamannya diperkirakan sekitar 290 km. Mata badai itu 50 kali lebih besar dari badai yang biasa terjadi di bumi. Badai itu juga berubah warna dari biru menjadi emas. Angin hidrogen dan amonia mengelilingi badai dan bergerak dengan kecepatan lebih dari 483 km per jam. Badai ini memiliki beberapa pusat, sebagiannya bergerak searah jarum jam, dan yang lainnya mengikuti arah berlawanan dengan jarum jam. Pusaran terbesar tampak berwarna putih dan 2 kali lebih besar dari badai standar di bumi.
Adapun segi enam itu sendiri adalah aliran angin yang terdiri dari gas-gas atmosfer. Para ahli menyebutnya hanya arus udara dan fitur cuaca. Tapi ada satu detail yang menarik, pusaran yang berada di ketinggian yang lebih tinggi dari awan Saturnus. Pusaran itu tampak seperti struktur besar yang menjulang tinggi. Aurora Saturnus yang dipicu oleh medan magnet planet ini terletak di puncak segi enam, memberikan kesan mistis pada penampakannya. Para astronom telah menemukan gunung berapi raksasa yang kemungkinan besar masih aktif di dekat Khatulistiwa Mars. Gunung ini sudah sangat tua dan terkikis, tapi tampaknya masih aktif. Bahkan di dasar gunung itu mungkin masih ada sisa-sisa gletser es. Karena itu penemuan ini bisa jadi mengindikasikan lokasi baru yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan, sekaligus menjadi tujuan potensial untuk eksplorasi manusia dan robot di masa depan. Struktur ini masih menunggu nama resminya. Saat ini, gunung ini disebut sebagai Gunung Berapi Noctis. Tingginya mencapai 9.000 meter dan membentang sepanjang 450 km. Ukuran raksasa seperti itu menunjukkan gunung berapi ini telah aktif untuk waktu yang sangat lama. Di bagian tenggara terdapat endapan vulkanik tipis yang baru saja terbentuk dan di bawahnya es gletser mungkin masih ada. Pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada lubang yang menganga. Sebuah area kosong tanpa galaksi, bintang, planet, atau asteroid. Benar-benar nggak ada apa-apa. Kekosongan itu berbentuk bola yang kira-kira seluas 300 juta tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, bisa muat di sana miliaran kali lipat. Itulah Boot Void yang misterius. Terletak di rasi bintang Boots, penggembala yang mengendarai bajak di sekitar kutub utara. Pada awalnya, kekosongan ini memiliki nama Great Nothing, tapi kemudian dia diberi nama yang sekarang. Kali ini kita tahu kalau galaksi-galaksi itu tampak seperti jaring-jaring raksasa, sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di alam semesta dan ketika bertemu, filamen-filamen itu membentuk area dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi, tapi di antara gugus-gugus dan filamen-filamen itu ada ruang kosong yang sangat besar yang nyaris tidak berisi galaksi. Void semacam itu sebenarnya membentuk hampir 80% alam semesta yang bisa diamati dan sebagian besar berukuran sangat besar. Lebarnya 30 hingga 300 juta tahun cahaya, Boot Void adalah salah satu yang paling masif. Dia bahkan dijuluki Super Void dan para astronom menduga ia merupakan hasil penggabungan beberapa lubang hitam yang lebih kecil. Ada sebuah planet berlian di luar sana yang mengorbit sebuah bintang di rasi bintang Cancer. Ia menyelesaikan satu kali putaran penuh hanya dalam waktu 18 jam bumi. Nama ilmiah planet ini adalah 55 Cancri. Jari-jari planet yang berada di tempat yang sangat jauh ini 2 kali lebih besar daripada bumi dan masanya 8 kali lebih besar. Planet ini sangat panas, suhu siang harinya mencapai hampir 2760 derajat Celcius. Tapi yang paling menarik dari 55 Cancri ini adalah, menurut beberapa ahli, setidaknya sepertiga masa planet ini adalah berlian. Itu setara dengan sekitar 3 masa planet tempat tinggal kita. Seperti uang yang sangat banyak melayang-layang di angkasa. Bagaimana kalau kita hitung berapa nilai planet ini? Tunggu, ada yang sudah melakukannya loh. Dan angkanya sangat besar, nggak main-main. Nilainya 26,9 nonilion. Dan kalau kalian juga bingung dengan angka ini terdiri dari 26,9 diikuti dengan 30 angka 0. Sebagai perbandingan, salah satu berlian termahal di bumi yang pernah ada adalah Cullion. Harganya mencapai $2 miliar dan berat aslinya mencapai 3.160,75 karat. Berlian ini adalah dan masih merupakan berlian permata mentah terbesar yang pernah ditemukan. Berlian ini kemudian dipotong menjadi beberapa berlian yang lebih kecil. Yang terbesar di antaranya adalah Cullion 1 yang juga dikenal dengan nama bintang Afrika. Beratnya sekitar 530 karat, tapi bayangkan betapa jauh lebih besar dan luasnya planet berlian ini.
Nebula adalah awan gas dan debu raksasa dan beberapa di antaranya bisa memiliki bentuk yang sangat tidak biasa, seolah-olah sengaja dibuat seperti itu. Seiring berjalannya waktu, gravitasi mulai menarik gumpalan debu dan gas ini menjadi satu. Gumpalan-gumpalan ini tumbuh semakin besar dan gravitasinya semakin kuat. Suatu hari massa ini menjadi sangat besar hingga kolaps karena gravitasinya sendiri dan membentuk bintang-bintang baru. Di antara beberapa nebula yang paling indah di luar sana, tidak lengkap kalau tidak menyebutkan nebula kupu-kupu. Lebar sayapnya lebih dari 3 tahun cahaya, dan struktur di dalam nebula ini merupakan salah satu yang paling rumit yang pernah diamati. Bintang pusatnya, bintang Katai Putih, punya suhu sampai 250.000 derajat Celcius. Artinya nebula ini terbentuk dari bintang raksasa yang ukurannya lebih dari 5 kali lipat ukuran matahari. Katai Putih dikelilingi oleh piringan debu dan gas yang tebal di ekuatornya. Itulah yang mungkin membuat seluruh strukturnya tampak seperti jam pasir atau kupu-kupu. Nebula Cincin tampak seperti awan debu dan gas raksasa yang mengelilingi bintang tua yang hampir padam. Sekilas nebula ini memang tampak seperti cincin. Tapi menurut para astronom, nebula itu bukan roti bagel, melainkan donat yang berisi agar-agar. Mereka pasti lapar. Objek warna-warni di angkasa yang jaraknya lebih dari 2000 tahun cahaya dari bumi itu sebenarnya adalah cincin yang membungkus struktur berbentuk bola berwarna biru. Setiap ujung struktur ini menjulur keluar dari sisi-sisi cincin yang berlawanan. Pilar-pilar penciptaan tampak seperti sesuatu yang berasal dari dunia lain. Lihat aja deh sendiri. Objek ini berada 7.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi di nebula Elang. Ini adalah gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Dalam skala ruang angkasa itu masih bayi. Suatu ketika, teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula. Dan sekarang kalian bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itulah yang disebut pilar penciptaan, area pembentukan bintang yang aktif. Lihatlah gambar yang terkenal ini. Warna biru mewakili oksigen, warna merah adalah belerang, dan warna hijau menunjukkan keberadaan hidrogen dan nitrogen. Pilar-pilar tersebut juga bermandikan cahaya ultraviolet yang berasal dari gugus bintang muda di dekatnya. Sayangnya angin dari bintang-bintang itu perlahan tapi pasti mengikis menara gas dan debu yang megah itu. Jauh di luar angkasa, sebuah galaksi super kuno yang misterius mengambang sendirian. Galaksi ini bersinar dengan secercah cahaya bintang yang redup dan hampir tidak pernah berubah selama miliaran tahun. Para astronom tidak tahu kenapa galaksi itu ada di sana atau bagaimana ia terbentuk. Perkenalkan, DGSATI, galaksi fosil hidup. Galaksi ini sebesar Bima Sakti, tapi hampir tidak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat jarang. Yang membuat galaksi ini sangat unik adalah galaksi ini sendirian, tidak seperti galaksi-galaksi lain yang biasanya berada dalam kelompok. Bisa jadi DGSATI terbentuk pada era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Jika itu benar, galaksi ini bisa dibilang fosil hidup. Para astronom telah menemukan lubang hitam bintang paling masif yang pernah ditemukan di galaksi Bima Sakti. Monster angkasa yang baru ditemukan ini berukuran 33 kali lebih besar daripada matahari dan berada pada jarak 2000 tahun cahaya dari kita. Sampai saat ini, lubang hitam bintang terbesar yang ditemukan di galaksi kita memiliki massa sekitar 20 kali massa bintang. Sedangkan lubang hitam bermassa bintang rata-rata biasanya bermassa 10 kali lipat massa matahari. Para ilmuwan menemukan lubang hitam raksasa ini setelah sebuah bintang mulai bergoyang-goyang saat mengorbit di area tersebut. Lubang hitam tersebut diberi nama Gaia BH3. Kedekatan objek ruang angkasa ini dengan bumi menjadikannya lubang hitam terdekat kedua dari planet kita yang pernah ditemukan. Lubang hitam yang terdekat dinamai Gaia BH1. Masuk akal, jaraknya sekitar 1560 tahun cahaya dari bumi. Tetangga yang sangat dekat ini memiliki massa sekitar 9,6 massa matahari, artinya ia jauh lebih kecil daripada lubang hitam yang baru saja ditemukan.
Gaya BH3 terletak di rasi Aquila. Dari bumi, ia tampak seperti seekor elang. Yang menarik, para astronom tidak menyangka akan menemukan lubang hitam bermassa besar yang bersembunyi di tempat yang sangat dekat dengan bumi dan tidak terdeteksi untuk waktu yang lama. Lihatlah eksoplanet yang luar biasa ini, bentuknya seperti bola mata raksasa yang melayang-layang di angkasa, tapi bukan itu yang paling keren dari planet ini. Planet jauh yang diidentifikasi pada tahun 2017 ini merupakan salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk menemukan kehidupan di luar tata surya. Eksoplanet yang dinamai LHS 1140b ini menunjukkan tanda-tanda memiliki lautan global yang diselimuti es. Planet ini sangat mirip dengan Iris, sebuah area yang sangat luas sekitar 4023 km yang terus-menerus menatap bintang induknya. Planet ini memiliki radius 1,73 kali radius bumi dan ukurannya 5,6 kali lebih masif dari planet tempat tinggal kita. Planet bola mata raksasa ini mengorbit jauh lebih dekat ke bintangnya daripada bumi. Planet ini hanya membutuhkan waktu 25 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit. Seandainya bintang itu mirip dengan matahari, jarak seperti itu tentu saja terlalu dekat untuk memungkinkan adanya kehidupan di planet tersebut. Tapi bintang ini merupakan bintang katai merah yang dingin dan redup. Karena itu, planet ini berada di zona laik huni bintang induknya yang tidak terlalu dingin sehingga air di permukaannya akan membeku dan tidak terlalu dekat sehingga air akan menguap. Saat ini LHS 1140b tampak seperti kandidat yang paling menjanjikan untuk menjadi tuan rumah bagi kehidupan di lingkungan planet kita. Jilatan api matahari atau solar flare adalah semburan radiasi elektromagnetik yang sangat kuat yang dapat berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam. Suar ini terjadi ketika ada gangguan magnetik di matahari. Kemudian garis-garis medan magnet di atmosfer bintang itu menjadi kusut dan patah. Hal ini melepaskan sejumlah besar energi berlebih, termasuk radiasi ultraviolet dan sinar X yang intens. Garis-garis yang terpelintir ini muncul di bintik matahari. Bintik matahari merupakan area yang lebih gelap serta lebih dingin di permukaan matahari. Bintik matahari terbentuk ketika medan magnet yang tadinya bersembunyi jauh di dalam bintang naik ke permukaan. Adapun lontaran massa corona atau CME yang diluncurkan oleh suar matahari dilontarkan ke luar angkasa. CME menghantam planet, satelit, dan pada dasarnya semua benda yang dilaluinya. CME yang datang ke bumi memicu badai geomagnetik yang dalam banyak kasus tidak hanya menghasilkan aurora yang indah, tapi juga kegagalan jaringan listrik dan kerusakan satelit. Semua fenomena matahari yang ekstrem ini, CME, bintik matahari, dan suar matahari menjadi jauh lebih intens selama puncak siklus aktivitas matahari yang berlangsung selama 11 tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa matahari maksimum. Tepat sebelum peristiwa ini terjadi, matahari meningkatkan aktivitasnya. Matahari mulai memuntahkan gumpalan-gumpalan raksasa plasma berapi, memancarkan aliran radiasi yang sangat kuat, dan menumbuhkan bintik-bintik seukuran planet. Pada awalnya, para ahli yakin bahwa siklus matahari saat ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Tapi melihat banyaknya bintik matahari, badai matahari yang hebat, dan beberapa fenomena matahari langka lainnya, matahari maksimum kemungkinan besar akan tiba lebih cepat dari itu. Planet yang satu ini seringan bulu halus yang menempel di jaketmu. Nama ilmiahnya adalah WASP-193b, tapi kita sebut saja planet permen kapas. Planet ini terletak sekitar 1200 tahun cahaya dari kita. Kita tidak akan pernah bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi para ilmuwan mengatakan planet permen kapas ini adalah sepupu Jupiter yang lebih besar dan lebih empuk. Kerapatannya sangat rendah dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti temperaturnya yang tinggi dan kecerlangan inframerah bintang induknya membuat planet ini istimewa. Yang menarik, radius planet ini hanya 1,46 kali radius Jupiter, tapi masanya hanya 0,139 kali massa planet gas raksasa kita. Boleh dong tolong di close up di sini?
Makasih. Lihat betapa lembutnya itu. Akan sangat mustahil untuk berdiri di permukaannya andaikan kamu bisa mencapai dunia yang jauh ini. Tidak sering kita bisa bertemu dengan planet seperti WASP-193b di sebuah pesta planet. Planet seperti itu jarang ditemukan. Kelembutannya mungkin disebabkan oleh bintang induknya. Bintang-bintang itu memanaskannya, mengembang seperti marshmallow yang terlalu sering melihat api unggun. Kerapatan planet yang sangat rendah membuat planet ini menjadi anomali di antara 5.000 lebih eksoplanet yang sudah ditemukan. Apa hal paling aneh yang pernah kamu lakukan demi pekerjaan? Mencetak ratusan halaman laporan yang tidak berguna atau membuka simpul lampu hiasan? Nah, ada seorang ilmuwan di luar sana yang menghabiskan 100 hari di bawah permukaan Samudra Atlantik. Joseph Dituri, atau lebih tepatnya Dr. Dipsy, sebagaimana dia suka menyebut dirinya, tinggal di bawah air sebagai bagian dari proyek Neptunus 100. Proyek ini merupakan studi jangka panjang tentang bagaimana kompresi memengaruhi manusia, baik secara fisiologis maupun psikologis. Dipsy yang merupakan seorang insinyur biomedis dan profesor di University of South Florida pergi ke bawah laut untuk melihat apakah peningkatan tekanan dapat membantu manusia hidup lebih lama dan mencegah masalah kesehatan yang muncul seiring bertambahnya usia. Sejak hari pertama misi, Dr. Dituri secara aktif membagikan apa yang terjadi di jejaring sosialnya. Dia menyebutkan tujuan penting lainnya baginya adalah untuk menginspirasi para ilmuwan dari berbagai generasi untuk mempelajari kehidupan di bawah laut. Setelah 74 hari menjalankan misi, dia secara resmi mencatatkan rekor dunia Guinness untuk waktu terlama tinggal di habitat tetap bawah air. Tapi dia tidak langsung muncul ke permukaan setelah itu, dan tinggal selama 100 hari yang direncanakan. Ilmuwan ini jelas tidak bosan selama 14 minggu itu, dia mengumpulkan data, berkolaborasi dengan peneliti lain, mengajar mata kuliah teknik biomedis di universitasnya, dan menjangkau ribuan mahasiswa dari 15 negara secara online. Dituri disambut oleh keluarga dan teman-temannya, media, dan banyak penggemar yang mengikuti kiprahnya secara online. Dr. Dipsy sekarang berusia 55 tahun dan dia mengklaim hidup di bawah air benar-benar membuatnya merasa 10 tahun lebih muda. Para dokter yang menyambutnya dan hasil tes yang mereka lakukan sejauh ini membuktikan efek anti penuaan. Pahlawan kita ini mengalami peningkatan dalam tidur dan metabolisme. Dia juga mencatat tubuhnya telah menyusut 1,2 cm. Wow, kalau melewati 2.300 hari lagi, dia akan menjadi 30,5 cm lebih pendek. Mungkin juga tidak. Jika kamu ingin mencoba versi ringan dari apa yang telah dilalui oleh Dr. Dipsy, kamu memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah terapi oksigen hiperbarik. Kamu masuk ke dalam ruang khusus di mana tekanan udaranya lebih tinggi dari biasanya. Ini membantu lebih banyak oksigen masuk ke dalam paru-parumu. Hal ini memiliki efek penyembuhan pada tubuhmu, tapi terlalu banyak oksigen bisa menjadi hal yang buruk. Jadi ruang ini harus mengikuti peraturan yang ketat. Kamu juga bisa menginap di tempat yang sama persis dengan tempat tinggal Dr. Dituri. Tempat ini dinamakan Jules Undersea Lodge yang diambil dari nama Jules Verne, penulis 20,000 Leagues Under the Sea. Ini adalah apartemen dengan 2 kamar tidur yang terletak 9 meter di bawah permukaan laguna di Key Largo, Florida. Jangan khawatir, calon rumahmu tidak akan berlayar jauh. Rumah ini menempel di dasar laut dengan struktur kaki. Ada 3 jendela dengan pemandangan langsung ke laut dan beberapa kehidupan laut di luar. Dan ada juga pusat komando yang menjaga tingkat oksigen, air, dan daya tetap terkendali. AC menjaga suhu tetap nyaman dan seorang koki menyelam untuk memasak makanan bagi para tamu berdasarkan permintaan. Kamu nggak bisa langsung masuk untuk melihat apakah mereka punya kamar cadangan. Ada beberapa dokumen yang harus diisi untuk setiap tamu. Kamu harus mengenakan pakaian dan meninggalkannya di kamar basah sebelum masuk ke apartemen yang bagus dan nyaman ini.
Sementara di Terry, dia tidak berencana untuk menghentikan studinya tentang bagaimana manusia dapat bertahan hidup di lingkungan yang terisolasi. Dia akan melakukan penerbangan dengan pesawat yang telah dimodifikasi sehingga kamu dapat merasakan gravitasi nol beberapa kali. Sesuatu yang tidak cocok untuk orang yang lemah perut. Ini adalah langkah selanjutnya menuju mimpinya untuk menjadi astronot sipil dan melakukan perjalanan ke luar angkasa pada usia 26 tahun. Dipsy bukanlah ilmuwan pertama yang tinggal sendirian di tempat yang tidak biasa untuk tujuan penelitian. Sosiolog Italia Maurizio Montalbini telah menghabiskan waktu selama 2 tahun 8 bulan di dalam gua untuk melihat bagaimana pikiran dan tubuh manusia menghadapi isolasi total. Dia memulai eksperimennya pada tahun 1980-an. Pada akhir tahun 1986, dia memasuki sebuah gua di pegunungan Apennine di dekat Ancona, Italia. Dia baru kembali ke permukaan setelah 210 hari yang membuatnya menjadi pemecah rekor dunia untuk menghabiskan waktu terlama dalam isolasi total pada saat itu. Montalbini bertahan hidup dengan diet tinggi kalori dari makanan bubuk dan pil seperti yang digunakan oleh para astronot dalam penerbangan luar angkasa. Para ilmuwan memantau kesehatannya dengan menggunakan alat khusus dari luar gua. Maurizio kemudian memecahkan rekornya sendiri dan dia berbagi bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan berteman dengan kesendirian, bukan melawannya. Dia melakukan eksperimennya bekerja sama dengan NASA serta universitas-universitas di seluruh dunia dan membuktikan bahwa isolasi mempengaruhi persepsi waktu dan tidur. Seorang desainer interior dari Ancona sangat terinspirasi oleh eksperimen ini sehingga ia secara sukarela ikut serta dalam eksperimen serupa pada tahun 1989. Stefania Follini menghabiskan waktu 4 bulan di ruang bawah tanah sedalam 9 meter di gua yang hilang di New Mexico. Eksperimennya adalah tentang ritme sirkadian, siklus 24 jam yang merupakan bagian dari jam internal tubuh kita. Stefania tidak memiliki petunjuk alami tentang jam atau hari apa saat itu. Tak lama kemudian, dia tetap terjaga selama lebih dari 20 jam dan tidur selama 10 jam setiap kalinya. Jadi, jam biologisnya berubah menjadi siklus 48 jam sehari. Dia tetap terhibur di bawah sana berkat gitar, komputer, 2 tikus yang bersahabat, beberapa katak dan belalang. Dia menghiasi gua dengan potongan-potongan karton saat sempat dan melakukan judo agar tetap kuat dan fleksibel. Setelah percobaan selesai, para ilmuwan yang menyapa Stefania memintanya untuk menebak hari apa saat itu. Dia merasa saat itu adalah pertengahan bulan Maret, tapi kenyataannya dia keluar dari gua pada tanggal 22 Mei. Jadi dia kehilangan persepsi waktu dan berat badan sebesar 7,7 kg. Makanannya sangat banyak karena pola makannya yang baru dan karena dia kebanyakan makan kacang-kacangan dan nasi, dia kekurangan vitamin D. Kamu tahu perasaan ketika orang tuamu selalu mengatakan sesuatu kepadamu dan kamu berharap bisa membuktikan bahwa mereka salah? Hal ini mendorong Dr. Donald Unger untuk melakukan eksperimen ilmiah yang tidak biasa. Dia membunyikan buku-buku jari di tangan kirinya 2 kali sehari selama lebih dari 50 tahun. Dia tidak mengalami kondisi kesehatan yang buruk, tidak seperti yang dikatakan oleh ibunya. Tentu saja bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan atau menyangkal kepercayaan umum ini, tapi ada penelitian lain yang menunjukkan hasil yang sama. Eugene Grise, seorang ahli biologi dari British Columbia, Kanada, memutuskan untuk mengabaikan kebijaksanaan yang kita semua tahu, yakni tidur yang nyenyak, jangan biarkan kutu busuk menggigit, dan membiarkan kutu busuk menggigitnya sekitar 180.000 kali, semuanya demi ilmu pengetahuan. Dia melakukannya untuk menguji dan menemukan senyawa yang paling efektif untuk menarik dan menjebak kutu busuk. Begitu tamu kecil yang tidak diinginkan itu masuk ke dalam rumahmu, membuatnya pergi bisa jadi sulit dan membutuhkan biaya besar. Ahli biologi tersebut bersama timnya memutuskan untuk melihat apakah umpan perangkap dengan feromon dapat membantu memikat kutu busuk dan mendeteksi perkumpulannya sebelum berkembang biak.
Mereka kehilangan satu bagian teka-teki, senyawa yang digunakan kutu busuk untuk menentukan apakah suatu habitat adalah tempat yang aman bagi mereka untuk menetap. Dan begitulah cara Grease menjadi umpan bagi kutu busuk. Timnya berhasil menemukan bahwa senyawa yang mereka cari adalah histamin yang diproduksi manusia selama respon kekebalan tubuh. Para peneliti percaya ini berarti mereka dapat memproduksi perangkap kimia yang sangat murah untuk hama-hama kecil itu. Kevin Warwick, mantan profesor sibernetika di University of Reading, menjadi cyborg pertama di dunia. Dia menghubungkan sistem sarafnya sendiri ke komputer untuk melihat bagaimana teknologi dapat mengubah perawatan kesehatan. Dia menanamkan sebuah alat di lengan kirinya untuk mengirimkan sinyal sarafnya sendiri ke tangan robot dan mengendalikannya. Ilmuwan percaya implan merupakan solusi ideal bagi orang-orang dengan masalah neurologis karena dapat mengontrol objek hanya dengan berpikir untuk bergerak. Dan ini bukan hanya tentang pengobatan, teknologi ini dapat membantu semua manusia dengan membuka potensi yang sangat besar jika kita menghubungkan otak manusia dengan komputer atau sistem AI. Bayangkan kalau sekarang adalah tahun 2025 dan planet kita telah benar-benar berubah. Naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan lautan yang semakin asam hanyalah beberapa masalah yang telah dihadapi manusia selama bertahun-tahun. Namun, di salah satu kota pesisir terbesar di dunia, situasinya menjadi terlalu serius. Hari itu adalah hari yang cerah di bulan Juni ketika gempa bumi besar mengguncang kota hingga ke intinya. Tanah di bawah kaki orang-orang bergetar dan berguncang, dan bangunan-bangunan bergoyang berbahaya. Orang-orang berlarian di jalanan dengan panik, mencoba mencari tempat yang aman. Namun, begitu tanah mulai tenang, penduduk kota menyadari bahaya yang sebenarnya. Dinding air setinggi hampir 100 kaki mengalir deras ke arah kota, didorong oleh kekuatan gempa. Tsunami menghantam kota dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Seluruh pemukiman di kota itu lenyap dan ribuan orang kehilangan nyawa. Namun disinilah menariknya. Setelah bencana tersebut, pemerintah kota menyadari mereka nggak bisa membangun kembali kota seperti semula. Mereka harus lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya. Maka, mereka membuat sebuah proyek yang sangat ambisius, membangun sebuah kota bawah air. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah kota yang mandiri dan berkelanjutan di bawah permukaan laut yang bisa bertahan dari bencana alam apapun. Kota bawah laut ini akan ditenagai oleh energi terbarukan, menggunakan tenaga pasang surut dan panel surya bawah laut. Kota ini akan dirancang untuk tahan terhadap cuaca ekstrim dan punya sistem tanggap daruratnya sendiri. Proyek ini menarik beberapa ilmuwan, insinyur, dan arsitek terbaik di dunia. Mereka bekerja tanpa lelah untuk mendesain kota dan dengan hati-hati mempertimbangkan setiap aspek dari proyek ini. Kota bawah laut ini akan punya semua yang dimiliki oleh kota pada umumnya, mulai dari sekolah dan rumah sakit hingga toko dan restoran. Akan ada peternakan bawah laut, di mana ikan dan makhluk laut lainnya bisa tumbuh. Kota ini bahkan akan punya sistem transportasi, kapal selam canggih dan terowongan bawah laut yang menghubungkan berbagai bagian kota. Proyek ini menjadi mercusuar harapan yang bersinar bagi masyarakat. Proyek ini menunjukkan bahkan dalam menghadapi bencana, kita bisa bersatu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, proyek ini nggak lagi tampak sempurna. Biaya proyek ternyata lebih tinggi dari yang direncanakan. Ada juga kekhawatiran tentang berapa lama proyek tersebut akan bertahan. Bagaimanapun juga, lautan sangat nggak bisa diprediksi. Dan tetap saja, tim ilmuwan dan insinyur nggak pernah menyerah. Setelah bertahun-tahun melakukan uji coba, mereka akhirnya menciptakan kota bawah laut yang sempurna. Sebuah keajaiban teknik, sebuah ekosistem mandiri yang bisa menopang kehidupan manusia tanpa batas waktu. Bangunan-bangunannya dibangun dari bahan yang bisa menahan tekanan yang sangat besar di dasar lautan. Dan kota itu sendiri ditenagai oleh jaringan turbin hidroelektrik yang canggih. Gak lama kemudian, gelombang pertama kolonis tiba di kota bawah laut. Ada beberapa orang yang berbeda dalam kelompok ini, dan masing-masing dari mereka punya alasan tersendiri untuk memilih tinggal di dunia baru di bawah ombak ini. Beberapa di antaranya adalah petualang yang mencari dunia baru untuk dijelajahi.
sementara yang lain berharap untuk menghindari bencana alam yang terjadi di daratan. Namun terlepas dari perbedaan mereka, semua orang ini punya tujuan yang sama, membangun masyarakat baru yang selaras dengan alam. Kota bawah laut berkembang pesat dan penemuan-penemuan baru dibuat setiap hari. Para kolonis mengembangkan teknologi dan cara baru untuk menjinakkan kekuatan laut. Mereka belajar bertani di laut dan mulai membudidayakan kebun bawah laut yang memberi mereka pasokan makanan yang stabil. Namun, hidup di bawah air merupakan sebuah tantangan. Orang-orang merasa terisolasi dan bahkan sesak. Situasi memuncak ketika sekelompok aktivis mulai memprotes rencana perluasan kota. Mereka berpendapat kota bawah laut merupakan ancaman bagi lingkungan yang seharusnya dilindungi dan para kolonis harus fokus untuk mengurangi dampaknya terhadap kehidupan bawah laut yang rapuh. Protes tersebut memicu perdebatan sengit di antara para kolonis. Beberapa dari mereka berpendapat kelangsungan hidup kota bergantung pada pertumbuhan dan perluasannya. Sementara yang lain berpendapat kota ini harus memprioritaskan perlindungan lingkungan di atas segalanya. Pada akhirnya, sebuah kompromi tercapai. Kota ini akan terus berkembang, namun prioritas utamanya adalah keberlanjutan dan sikap bertanggung jawab terhadap alam. Para kolonis akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dengan menggunakan teknologi baru dan mengikuti aturan konservasi yang ketat. Dan mereka juga akan mengingat pentingnya melindungi lautan dan ekosistemnya yang rapuh. Tahun demi tahun berlalu dan kota bawah laut terus berkembang. Generasi baru kolonis lahir dan mereka tumbuh di dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia yang dikenal nenek moyang mereka. Mereka nggak pernah melihat dunia di permukaan, tapi menghargai keindahan dan kerumitan dunia bawah laut yang mereka sebut sebagai rumah. Dan seiring berjalannya waktu, kota ini menjadi simbol harapan bagi dunia yang sedang berjuang menghadapi dampak perubahan iklim yang menghancurkan. Hal ini menunjukkan terlepas dari semua kesulitan, orang-orang bisa bersatu untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Kota ini menjadi pengingat bahwa masa depan bisa diubah dan kita bisa membangunnya secara berkelanjutan dan selaras dengan alam.